Perlawanan Raja-Raja Bali terhadap Belanda dikenal dengan sebutan Perang Puputan, yang maknanya perang sampai titik darah penghabisan. Raja-raja di Bali terikat dengan perjanjian yang disebut Hak Tawan Karang, yaitu hak suatu negara atau kerajaan untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Hak Tawan Karang inilah yang memicu peperangan dengan Belanda. Pada tahun 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Perancak, wilayah kerajaan Buleleng, dan terkena hukum Tawan Karang. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi Tawan Karang Bali dan menjadikannya alasan untuk menyerang Bali. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional dan tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan serangan ke kerajaan Buleleng Bali. Pada tahun 1846, Belanda mendarat membawa pasukan dan menyerang kerajaan Buleleng yang berpusat di kota Singaraja. Saat itu, pertahanan pasukan Bali berhasil ditembus oleh pasukan Belanda. Pasukan darat Belanda semakin merangsek menuju pusat istana. I Gusti Kentut Cilantik terpaksa mundur demi keselamatan raja. Tanggal 27 Mei 1846 pagi, ibu kota Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Patih Jelantik, Raja Ngurah Made, serta sejumlah petinggi kerajaan dan sekutu Buleleng mengamankan diri ke sebuah tempat bernama Jagaraga. Namun, Raja Buleleng terpaksa menandatangani perjanjian yang disodorkan Belanda dan berpura-pura menyerah. Ini sebenarnya hanya taktik agar Patih Jelantik bisa menyusun kekuatan kembali. Berkat kemahiran diplomasi Patih Jelantik, bantuan pun mengalir. Hampir semua kerajaan di Bali mengirimkan laskarnya. Ribuan prajurit bantuan bergabung dengan pasukan Buleleng di Jagaraga. Dipilihnya desa Jagaraga juga beralasan karena desa tersebut kaya akan hasil bumi yang diperlukan untuk mengisi pembekalan laskar Buleleng dalam waktu yang cukup lama selama perang berlangsung. Desa Jagaraga juga memiliki pelabuhan di Pantai Sangsit yang merupakan jalur perdagangan dan digunakan sebagai tempat bongkar barang. Menurut Dimas Budaya Buleleng, Patih Jelantik bersama Raja Buleleng dan dibantu oleh Joro Jempiring telah menyusun strategi selama di desa Jagaraga. Pada 8 Juni tahun 1848, Belanda menyerang pelabuhan Sangsit dan diserang balik oleh I Gusti Kentut Cilantik. Hal ini mengakibatkan 250 prajurit Belanda tewas dan menandakan bahwa Belanda kalah pada Perang Jagaraga pertama. Pada tanggal 14 April 1849, Belanda mendarat di pelabuhan Pabean dan Sangsit. Mereka bersiap untuk melakukan aksi serangan di Jagaraga. Akhirnya, Belanda berhasil menyerang benteng pertahanan di Jagaraga. Patih Jelantik bersama Raja Buleleng menanggapi hal tersebut dengan pergi ke Karangasem untuk meminta bantuan Raja Karangasem. Namun, di tengah perjalanan, Belanda berhasil menyerang I Gusti Kentut Cilantik serta I Gusti Ngurah Made Karangasem hingga mereka tewas dan gugur dalam pertempuran. Belanda pun berhasil menang dalam pertempuran Jagaraga kedua. Pada tanggal 16 April 1849, Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Perang di Jagaraga ini dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga.